Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Yusril T, Muhammad Rusman, Arya, Nur Fitrayani, dan Wildayanti. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai aspek sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa sih itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia secara mikro merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, juga umum disebut dengan pegawai, buruh, dan tenaga kerja lainnya. Sedangkan sumber daya manusia secara makro merupakan suatu penduduk pada suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja ataupun juga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian selanjutnya fungsi sumber daya manusia. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk yang mempunyai usia siap kerja atau produktif. Tenaga kerja memiliki suatu kemampuan untuk memberikan atau menghasilkan produk berupa barang serta jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain. Kemudian yang kedua, sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia ini mampu berfungsi sesuai bidang serta juga kemampuannya. Salah satunya yakni sebagai tenaga ahli bagi sebuah perusahaan bahkan negara. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pemimpin. Sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan juga pengalaman yang berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu golongan perusahaan serta organisasi. Kemudian selanjutnya berfungsi dalam pengembangan iptek. Sumber daya manusia juga mempunyai fungsi utama di dalam penemuan serta pengembangan ilmu, sehingga mampu digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, termasuk perusahaan dan juga organisasi. Adapun peran sumber daya manusia. Yang pertama, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Selanjutnya, sumber daya manusia sebagai produsen. Produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Kemudian selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset yang utama. Nah, adapun manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, bisa membantu sumber daya manusia untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai macam kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, sumber daya manusia bisa bekerja dengan proaktif untuk menentukan calon yang sesuai. Kemudian yang terakhir, perencanaan sumber daya manusia memungkinkan untuk pengidentifikasian, memilih, dan mengembangkan tenaga kerja atau kompetensi yang memang dibutuhkan. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal untuk proses perencanaan sumber daya manusia adalah menilai dari ketersediaan sumber daya manusia dari berbagai aspek, seperti keahlian, kompetensi, kualifikasi, usia, pengalaman, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Langkah kedua adalah proses perencanaan sumber daya manusia yang menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Di dalam langkah ini ada banyak variabel sumber daya manusia seperti pengurangan sumber daya manusia, promosi jabatan, lowongan yang dibuka, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan perkiraan tenaga kerja di masa mendatang dan membuat perkiraan permintaan atau tuntutan ramalan. Dalam langkah ini penting agar bisa mengetahui strategi secara objektif dalam jangka panjang agar perkiraan mengenai permintaan bisa sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian langkah yang keempat yaitu strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan dari adanya evaluasi, ini bisa membantu mengembangkan strategi berdasarkan permintaan sumber daya manusia yang telah dibuat. Strategi ini bisa memberikan solusi untuk kekurangan masalah sumber daya manusia. Dengan itu bisa melakukan rekrutmen, manajemen sumber daya manusia sehingga bisa melakukan perubahan terkait dengan sumber daya manusia. Itulah tadi pembahasan mengenai aspek sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.